Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agti Aurin dari kelas 10-1 absen 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Kediri. Sejarah. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan besar di Jawa Timur pada tahun 1045 Masehi. Bermula dari Airlangga yang membagi dua wilayah kerajaan Medangkamulan menjadi Jenggala dan Panjalu. Ternyata pembagian wilayah tersebut tidak merata dikarenakan terdapat aliran sungai berantas sebagai pembatas antara wilayah Jenggala dan Panjalu. Oleh karena itu, terjadi perebutan kekuasaan yang berakhir dengan kemenangan yang dimenangkan oleh Panjalu pasca Airlangga wafat di tahun 1049 Masehi. Selanjutnya, Raja-Raja Kerajaan Kediri. Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya, keturunan Airlangga. Kemudian Kerajaan Kediri dipimpin oleh raja-raja berikutnya seperti Jayabaya, Kameswara, dan Kertajaya. Masa kejayaan. Jayabaya adalah raja Kediri yang sangat terkenal dengan ramalan-ramalannya. Ia juga dikenal sebagai sastrawan. Pada masa pemerintahannya, puncak kejayaan Jayabaya 1135 Masehi memadamkan kekacauan dengan bukti prasasti Hantang yang memuat isi Panjalu menang atau Panjalu Jayanti. Selain itu, Kerajaan Kediri berkembang sebagai kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Adanya jabatan Senapati Sarwajala Laksamana atau Panglima Angkatan Laut yang menunjukkan kemajuan Kediri dalam bidang maritim. Jayabaya dan ramalannya kemudian menjadi bagian penting sehingga ramalan tersebut dibukukan dalam buku berjudul Jangka Jayabaya. Lalu, sesudah Jayabaya, ada seorang raja yang cukup terkenal, yaitu Kameswara, 1182 Masehi. Ia terkenal karena pada masa pemerintahannya, karya sastra Jawa berkembang pesat. Beberapa karya sastra penting muncul pada masa itu adalah Kakawin Baratayuda dan Cerita Panji atau kisah kepahlawanan lainnya. Kameswara menikah dengan seorang putri dari Jenggala bernama Kirana alias Putri Chandra Kirana. Kisah perkawinan ini ditulis dalam Kakawin Smaradahana oleh Empu Darmaja. Kameswara dikisahkan sebagai titisan Dewa Kamajaya, seorang dewa cinta yang sangat tampan. Selanjutnya, masa pemerintahan Kameswara tidak lama. Pada 1185 Masehi, ia digantikan oleh Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis. Pada masa pemerintahannya, situasi Kediri penuh ketidakstabilan. Pokok permasalahannya ada perselisihan dengan para Brahmana. Kertajaya adalah raja yang sombong dan berani melanggar adat, tetapi para Brahmana menolak dan pergi menuju Tumapel, bagian dari Kediri, untuk mencari perlindungan kepada seorang kuwu atau bupati yang bernama Ken Arok. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok menyerang dan mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter. Meninggalnya Kertajaya dalam pertempuran tersebut menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. Hasil budaya Kerajaan Kediri dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa yang penting pada abad ke-12 Masehi dan ke-13 Masehi. Warisan budaya Kediri ini kemudian memengaruhi perkembangan budaya di Jawa pada masa-masa berikutnya. Hasil kebudayaan yang dihasilkan Kerajaan Kediri antara lain 1. Kitab Baratayuda, karya sastra yang menceritakan perang Barata. Kitab Kresnayana, karya sastra yang menceritakan pernikahan dan penculikan. Kitab Samaradahana, karya sastra yang menceritakan kisah cinta. Kitab Lubdaka, karya sastra yang menceritakan seorang pemburu yang mestinya masuk neraka. Kedua, Prasasti. Prasasti Peladegelan, berisi tentang memperingati penetapan suatu daerah. Prasasti Panumbangan berisi tentang penetapan kembali desa Panumbangan. Prasasti Hantang atau Ngantang berisi tentang pemberian dan pembebasan pajak tanah.
Prasasti Talan berisi tentang perkembangan agama Buddha. Ketiga, seni bangunan. Candi Surowono, sebuah candi Hindu yang dibangun pada masa kerajaan Kediri. Candi Panataran, kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur yang dibangun pada masa kerajaan Kediri. Keempat, seni kerajinan. Kerajinan logam seperti pembuatan keris, perhiasan, dan peralatan rumah tangga. Kerajinan tekstil seperti pembuatan kain batik dan tenun. Kelima, seni pertunjukan. Wayang kulit, seni pertunjukan wayang yang berkembang pada masa kerajaan Kediri. Tari-tarian tradisional seperti tari bedaya dan serimpi. Hasil ekonomi. Kerajaan Kediri dikenal sebagai salah satu kerajaan di Jawa yang memiliki perekonomian yang maju dan berorientasi pada perdagangan regional maupun internasional. Berikut adalah beberapa hasil ekonomi penting dari Kerajaan Kediri. Pertanian. Kerajaan Kediri terkenal dengan hasil pertaniannya yang melimpah, terutama padi, tebu, dan rempah-rempah. Lalu sistem irigasi yang maju memungkinkan produksi pertanian yang tinggi. Selanjutnya, perdagangan hasil pertanian menjadi salah satu sumber pendapatan utama Kerajaan Kediri. Perdagangan. Kediri menjadi pusat perdagangan regional yang penting, terutama perdagangan rempah-rempah. Letak geografis Kediri yang strategis di jalur perdagangan maritim memudahkan aktivitas perdagangan. Kediri menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara maupun luar negeri, seperti Cina dan India. Pelayaran. Kediri menjadi salah satu kerajaan yang memiliki armada laut yang kuat. Hasil politik. Kerajaan Kediri dikenal sebagai salah satu kerajaan di Jawa yang memiliki sistem politik yang terorganisir dengan baik dan mampu mempertahankan stabilitas politik dalam jangka waktu yang cukup lama. Berikut adalah beberapa hasil politik penting dari Kerajaan Kediri. Sistem pemerintahan. Kerajaan Kediri menerapkan sistem pemerintahan monarki dengan raja sebagai penguasa tertinggi. Lalu terdapat struktur birokrasi atau bagan yang terorganisir dengan baik, dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Raja dibantu oleh pejabat tinggi kerajaan seperti pati, adipati, dan bupati. Lalu ekspansi wilayah atau perluasan daerah. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, Kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayah hingga Jawa Tengah dan Sumatera. Kediri menjalin hubungan politik dan militer dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Stabilitas politik. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, Kerajaan Kediri mengalami masa kejayaan dan stabilitas politik yang cukup lama. Kebijakan-kebijakan politik Jayabaya dianggap berhasil menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Warisan politik. Konsep-konsep politik Kerajaan Kediri seperti sistem pemerintahan monarki dan birokrasi kemudian mempengaruhi perkembangan politik di Jawa pada masa-masa berikutnya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun salah bahasa yang saya ucapkan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah dan kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.